Ya, ya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kuliah rekognisi kita, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini sudah bergabung Dr. Hannafrike dari University of Amsterdam. Beliau adalah seorang linguis dan seorang ahli data bahasa. Beliau ini aslinya dari Jerman, ya Hana ya. Lahirnya di Jerman, tetapi dulu pernah student exchange di UGM. Nah, dulu sempat bertemu dengan saya ketika masih kuliah di UGM tahun berapa 2010-an. Nah, kemudian bertemu lagi di Belanda ketika saya kuliah S3 di Leiden. Nah, karena beliau ini sudah sangat expert di bidang bahasa dan bidang pengkajian bahasa-bahasa daerah, nah, makanya saya undang untuk mengisi kuliah linguistik kita. Nah, ini utamanya di kuliah kita Logika dan Bahasa di semester 2 ini yang semuanya sudah lulus General Linguistics atau linguistik umum, dan hari ini akan belajar lebih jauh lagi dengan Hana. Teman-teman boleh manggil Miss Hana, boleh manggil Hana saja, karena saya kalau biasa Miss Hana atau Hana saja. Saya biasanya Hana saja. Teman-teman boleh Miss Hana, boleh Hana. Boleh juga Ibu Hana, karena Hana ini sudah menjadi ibu juga. Jadi boleh dipanggil Ibu. Ya, ini Hana nanti akan presentasi topik pertama kita, yaitu tentang kata dan arti. Teman-teman, saya persilakan untuk menyimak dulu kurang lebih 15 atau 20 menit, mungkin sampai 20 menit. Nah, nanti silakan mengajukan pertanyaan atau merespon pertanyaan dari Hana. Begitu ya, teman-teman. Siap semua? Siap. Siap. Ya, baik. Silakan Hana. Oke, terima kasih banyak Yunus atas kesempatan ini. Ini ya pertama kali saya mengajar di Indonesia. Tadi sudah 1 kali, sekarang mengulangi kuliah yang sama. Dan ya, saya harap saya bisa beri motivasi dan inspirasi untuk kalian semua untuk belajar lebih lanjut dalam bidang linguistik. Dan juga ya minta maaf kalau bahasa Indonesia mungkin kadang belum terlalu jelas atau ada kesalahan, tapi saya harap bisa mengerti saya punya maksud dengan presentasi ini. Saya share screen dulu. Oh, you disabled. You have to make me host. Sorry. Now you are my co-host. You? Right, screen 2, yes. Okay. Oke. Ya. Oke, jadi hari ini tentang kata dan arti. Ini kuliah pertama dari 4 kuliah topik yang saya mau berikan dalam beberapa minggu ke depan. Ini jadwalnya. Hari ini pengantar semantik, hari Senin pengantar linguistik historis komparatif, dan sesudah ini jadi 2 topik ini dari ilmu linguistik, hal-hal yang mungkin dalam kuliah saya sendiri paling menarik untuk saya dan paling ya beri inspirasi saya untuk penelitian di masa depan. Dan yang kuliah di bulan Juni itu lebih ke topik penelitian saya yang S2, S3, bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur, seperti Pak Yunus juga penelitian bahasa Nusa Tenggara Timur. Saya mau beri pengantar tentang itu, dan kalau mungkin itu inspirasi teman-teman untuk juga teliti bahasa-bahasa di Indonesia,
saya mau beri beberapa saran metode penelitian lapangan linguistik dalam kuliah terakhir. Tapi hari ini tentang kata dan arti. Jadi yang saya maksudkan dengan ini, kata mungkin cukup jelas, misalnya pohon, satu contoh kata. Ya, kata banyak, kalau bahasa Inggris, tree, itu kata. Kalau arti, saya bukan maksudkan terjemahan, jadi bukan pohon artinya tree, bukan itu. Tetapi yang saya maksudkan dengan arti di sini adalah definisi dalam bahasanya sendiri. Jadi kalau kita omong tentang kata pohon bahasa Indonesia, artinya kita beri definisi dalam bahasa Indonesia. Misalnya sejenis tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Bisa lebih lanjut tambah informasi lain lagi. Pokoknya itu yang dimaksudkan dengan arti di sini. Dalam kuliah ini kalian akan lihat bahwa sedikit lebih, ya bukan hanya definisi, tapi ada di belakangnya ada lebih banyak yang kita mau teliti dalam bidang linguistik, karena the essence of linguistic is the quest for meaning. Jadi intinya linguistik itu mencari arti. Cari arti kata, cari arti kalimat, arti struktur. Jadi dalam kuliah tadi ada yang tanya apakah semantik itu muncul dalam semua tataran linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis. Ya, pasti di semua itu ada hubungan dengan arti. That's why it's the essence of linguistics. Jadi untuk bagian pertama ini saya mau beri dua fenomena atau dua buah terminologi dalam bidang semantik ini yang cukup penting dan ada dalam semua bahasa. Satu adalah polisemi dan yang kedua sinonim. Dan kalian akan lihat bahwa itu ada hubungan dua-duanya dengan kata dan arti. Polisemi itu adalah fenomena bahwa sebuah kata ada banyak arti. Saya kira tidak ada kata yang hanya punya satu arti. Dalam konteks lain dia bisa artinya sedikit berbeda. Dan semua bahasa begitu. Dan sebaliknya, satu arti, satu definisi seperti tadi tentang pohon atau dia biasanya bisa dapat diekspresikan oleh banyak kata. Dan kata-kata yang artinya sama atau mirip itu kita bilang kata sinonim. Contohnya akan diberikan sekarang. Pertama contohnya untuk polisemi. Nah, polisemi itu artinya satu kata punya banyak arti. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar itu memberikan 8 arti untuk kata anak. Jadi, misalnya arti pertama itu keturunan. Dengan contohnya ini bukan anaknya melainkan cucunya. Atau saya bisa memperkenalkan saya punya anak ke kalian, ini saya punya anak Emiliana. Tidak penting apakah dia sudah umur dewasa atau dia masih anak. Ini kita tetap bilang ini saya punya anak. Tapi anak juga bisa artinya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, tapi kita mau bilang bahwa ini adalah ini masih anak, jadi itu manusia yang masih kecil. Anak itu baru berumur 6 tahun. Bukan artinya ini anak saya. Jadi itu dua artinya beda. Tapi kita pakai kata yang sama. Dan kata anak dalam bahasa Indonesia juga masih bisa dipakai
untuk cukup banyak arti selanjutnya selain arti utama dua ini. Misalnya untuk binatang yang masih kecil juga bisa, untuk pohon masih kecil, misalnya anak pisang juga bisa, misalnya juga bisa untuk orang yang berasal dari satu tempat, misalnya anak Jakarta, anak Medan, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau ambil ini sebagai contoh untuk tunjuk bahwa arti tidak sama dengan terjemahan. Karena kalau kita terjemahkan anak ke bahasa Inggris, untuk setiap arti mungkin kita tidak bisa pakai kata yang sama. Arti pertama yang ini saya punya keturunan, bahasa Inggris bisa child. Kalau arti kedua juga bisa child. Jadi itu sama, dua-duanya kata sama. Tapi kalau selain itu, sudah tidak bisa lagi dengan kata yang sama. Jadi itu alasan itu belajar bahasa tidak terlalu gampang. Kita tidak belajar bahasa asing karena kita tidak bisa terjemahkan saja satu kata dengan satu kata, tapi kita harus belajar artinya kata masing-masing. Dan itu artinya kadang tidak bisa ditangkap oleh terjemahan langsung. Karena dalam bahasa Inggris, kalau binatang yang masih kecil, tidak biasa disebut child, tapi ada kata lain, seperti young atau offspring. Pohon kecil juga tidak biasa disebut child, tapi shoot. Orang yang berasal dari satu tempat juga children of Jakarta, well, itu dalam bahasa Inggris orang langsung ingat arti yang kedua, manusia yang masih kecil. Tapi bukan artinya orang asli Jakarta. Melainkan itu bahasa Inggris bilang Jakartan people, Medan people, atau dia bukan menggunakan kata kedua, tapi morfologi, akhiran. Misalnya Londoner, Jakartans, itu caranya bahasa Inggris untuk untuk ekspresikan arti nomor 5 ini. Yang menarik mungkin di arti nomor 1 dengan nomor 2, dua-duanya bisa child dalam bahasa Inggris, tapi kalau mau membedakan jenis kelamin dari child itu kita ada bukti bahwa artinya nomor 1 dan 2 tidak sama, karena ada kata beda. Kalau anak laki-laki yang keturunan, itu bahasa Inggris sebut son atau daughter. Tidak biasa orang say my girl, my boy, ya bisa juga, tapi tidak terlalu menunjuk ke keturunan. My daughter, my son. Tapi kalau mau dimaksudkan arti kedua, dan kita membedakan jenis kelamin, itu there are a lot of boys playing at the school. Bukan sons, karena sons itu langsung artinya pertama, these are all my children. Jadi di sini bahasa Inggris memang menggunakan kata berbeda untuk dua arti ini. Tapi bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu membedakan itu. Anak laki-laki bisa nomor 1 dengan nomor 2 juga. Baik, jadi ini kita sudah lihat bahwa arti tidak sama dengan terjemahkan, dan juga ini juga membuktikan itu lagi. Kalau kata child dalam bahasa Inggris memang cukup terbatas soal arti. Hanya ada 4 arti yang disebut dalam Oxford Learner's Dictionary. Jadi kata child ada juga arti 1 dan 2 yang mirip dengan arti 1, 2 di bahasa Indonesia anak. Tapi semua lain beda.
Jadi arti pertama dalam kamus ini, a young human who is not yet an adult, itu yang soal anak manusia yang belum dewasa. Nomor 2, a son or daughter of any age, ya itu keturunan. Nah, sekarang mungkin kita bisa mempertanyakan kenapa son or daughter di sini menjadi arti kedua, kalau anak bahasa Indonesia menjadi arti pertama. Nah, itu biasanya kita mau ambil arti pertama, itu arti yang paling banyak dipakai. Tapi akhirnya itu sering juga pilihan orang yang menulis kamus itu. Jadi kita mungkin arti 1 dan 2 bisa juga sama dalam status berapa banyak digunakan. Baik, jadi ini satu kata banyak arti. Sebaliknya, satu arti, satu definisi bisa diekspresikan dengan banyak kata. Di sini saya ambil bahasa Inggris sebagai contoh. Jadi definisi untuk kata child yang tadi, salah satu definisi bisa jadi a young person who is between infancy and adulthood. Dan arti itu bisa diekspresi oleh kata child. Tapi ada kata lain yang juga cocok dengan definisi ini. Misalnya kid, baby, teenager, youth, adolescent, infant, youngling, toddler, whelp, and so forth. Semua kata ini artinya mirip. Dan kalau artinya mirip, kita bilang kata-kata itu sinonim. Child adalah sinonim dengan kid dalam bahasa Inggris. Nah, satu hal yang memang kita harus perhatikan bahwa sinonim bukan artinya arti 100% sama. Kalau child dan kid mungkin masih agak sama menurut saya, walaupun saya bukan penutur asli bahasa Inggris, saya kira ini untuk saya agak sama. Mungkin penutur asli akan bilang, oh ada beda sedikit, kid saya pakai dalam situasi ini, kalau child lebih cocok situasi itu. Tapi kalau kata lain ini sudah lebih jelas bahwa artinya tidak 100% sama dengan child. Baby, teenager, itu unsur umur yang membuat kata itu beda dengan child. Child itu cukup umum, kalau baby ada bagian dari arti, itu menentukan umur sekitar lahir sampai 1 tahun lebih begitu. Teenager juga ada arti umur tertentu. Kalau yang lain juga soal umur, kebanyakan kalau whelp itu satu contoh anaknya anjing misalnya. Nah, jadi ini fenomena sinonim dan itu juga dalam bahasa Indonesia juga banyak. Kami tadi dalam kuliah tadi kami bilang kata arti itu sendiri juga ada satu sinonim, misalnya makna. Dan makna dan arti hampir sama. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, dua-duanya meaning. Jadi itu juga kita bisa lihat bahwa bahasa masing-masing beda. Bahasa Inggris hanya satu kata, itu meaning. Kalau bahasa Indonesia ada 2 arti dan makna. Dan arti dan makna hampir sama. Baik, jadi ini contohnya untuk relasi arti dengan sebuah kata. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit lebih lanjut apa itu arti atau apa itu di baliknya arti. Bukan hanya definisi itu, tapi mungkin ada lebih banyak. Karena kita bisa bilang arti kata itu cermin budaya. Jadi dalam arti itu kita bisa juga baca unsur-unsur budaya
dari satu bahasa atau penutur bahasa itu. Itu karena bahasa-bahasa mengekspresikan perbedaan semantik masing-masing. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Mungkin sedikit abstrak, tapi saya coba menjelaskan dengan beberapa contoh. Misalnya, bahasa Indonesia bisa mengekspresikan perbedaan umur dalam kata adik dan kakak, misalnya. Nah, adik itu satu kata, adik kata itu punya definisi atau arti seperti anggota keluarga dengan saya yang punya orang tua yang sama, dan pentingnya anggota keluarga itu lebih muda dari aku. Kalau definisi atau arti kakak bisa hampir sama, tinggal saya ganti informasi tentang umur, lebih tua dari saya. Jadi karena itu saya bilang bahwa bahasa Indonesia dalam kategori kata ini dia punya perbedaan semantik atau perbedaan arti di unsur umur. Kalau bahasa Inggris punya dua kata brother and sister. Tetapi di sini bukan unsur umur yang membedakan arti, tapi unsur jenis kelamin. Brother itu bisa adik atau kakak, atau pentingnya itu laki-laki. Kalau sister bisa juga adik atau kakak, tapi pentingnya dia perempuan. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa Inggris tentang keluarga, kita terpaksa beritahu apakah kita punya adik kakak laki-laki atau perempuan. Kalau tidak, sulit menggunakan kata itu. Terbaliknya dalam bahasa Indonesia, jadi misalnya dalam bahasa Inggris, saya bisa beritahu, I have a sister. My sister lives in Germany. Her name is Mareike. Jadi kalian tahu, saya punya ini sister itu perempuan, tapi tidak tahu apakah dia lebih tua atau lebih muda. Jadi itu dalam konteks ini tidak penting mungkin. Tapi kalau saya omong dalam bahasa Indonesia, saya terpaksa beritahu informasi itu. Tidak mungkin jadi saya harus pilih. Saya harus bilang, saya punya adik. Adiknya seterusnya. Tetapi kalau saya sudah omong itu, pendengar belum tahu apakah saya punya adik perempuan atau laki-laki. Jadi, dan ini diberikan paksaan untuk dari bahasa untuk beri informasi tertentu atau tidak memberi informasi tertentu. Tapi bahasa Indonesia juga bisa brother dan sister, ada kata saudara-saudari. Jadi bukan hanya tidak bisa ekspresikan soal jenis kelamin itu dalam relasi keluarga, tetapi kalau mau harus pakai kata lain. Atau bisa juga tambah adik, bisa tambah kata adik laki-laki, adik perempuan. Ini satu contoh lain, bukan soal keluarga lagi. Ini bahasa Atade Demon. Ini bahasa yang saya teliti di Nusa Tenggara Timur untuk disertasi S3. Bahasa itu satu bahasa dengan penutur cukup sedikit, beberapa ribu saja. Dan dalam bahasa itu, perbedaan semantik jenis bambu yang sangat menonjol untuk saya, karena saya dari satu bahasa yang tidak membedakan jenis bambu. Kami ada satu kata bambu saja, juga bahasa Indonesia juga ada kata bambu. Dan bambu itu untuk semua jenis. Tapi kalau dalam bahasa Atade Demon, kalau kita mau omong tentang bambu, terpaksa kita spesifikasi bambu yang mana, jenis mana. Ada uro, perim, belang, petung.
Jadi tidak ada kata umum bambu, hanya harus. Jadi bahasa itu memaksa untuk menjadi lebih spesifik tentang ini. Jadi semua contoh ini dicerminkan dalam kutipan ini yang dari seorang linguis Roman Jacobson yang menjadi cukup terkenal dalam ilmu linguistik dan di luar misalnya juga. Jadi ini kutipannya, languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey. Jadi ini artinya bahwa bahasa-bahasa di dunia ini beda dalam soal apa yang pembicara dipaksa untuk ekspresi, tapi bukan dalam soal apa yang mungkin diekspresi. Jadi kalau saya menggunakan kata adik, saya terpaksa ekspresi bahwa saya punya saudara-saudari itu, dia umur lebih di bawah saya. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris, saya terbaliknya terpaksa ekspresikan jenis kelamin. Tapi semua bahasa punya cara untuk ekspresi unsur semantik yang lain juga, tapi untuk itu biasanya harus menggunakan kata lain atau tambah kata. Kalau bahasa Inggris bisa younger brother, jadi tambah kata. Adik laki-laki, tambah kata. Jadi bukan soal ada satu bahasa yang tidak bisa, tidak mampu ekspresikan sesuatu, tapi bedanya lebih dalam apa yang bahasa itu paksa pembicara untuk ekspresikan. Jadi ini contohnya untuk menunjuk bahwa dalam arti kata ada banyak unsur budaya juga. Misalnya, kenapa bahasa Atadedemon membedakan arti jenis bambu, ya pasti karena bambu sangat penting untuk mereka dalam budaya mereka. Melainkan bambu dalam budaya Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak begitu penting. Jadi tidak harus membedakan semua jenis itu. Nah, ini dari situ sudah lihat bahwa kalau mau menulis arti semua kata itu harus cukup banyak detail, dan itu tugasnya seorang leksikografer. Jadi seorang leksikografer itu penulis kamus, kita bisa bilang, tapi bedanya dengan penulis ensiklopedia. Ensiklopedia itu sebuah buku yang memberikan definisi ilmiah dari satu kata, dan itu beda dengan definisi linguistik. Jadi saya baca kutipan ini dulu. The tasks of a lexicographer, if he does not want to abandon his own discipline and turn into an encyclopedist, consists in revealing the naive picture of the world hidden in the lexical meanings of words and reflecting it in a system of explications. Jadi intinya di situ yang saya mau berikan itu adalah bahwa di belakang satu kata ada gambar dunia yang yang disembunyikan di sini, pakai kata hidden, disembunyikan dalam di belakang kata itu, dan tugasnya seorang penulis kamus untuk temukan gambar dunia tersembunyi di belakang itu. Lebih konkret, dunia itu arti-arti yang diasosiasi dengan satu kata. Seperti tadi contohnya, semua arti dari anak dan
semua arti itu menjadi gambar, bayangan, penutur bahasa Indonesia yang menggunakan kata anak. Baik. Ini untuk merumuskan, dan yang saya mau menekankan lagi, ini bukan arti. Jadi ada 3 hal yang bukan sama dengan, yang bukan dimaksudkan dengan arti. Jadi arti bukan sama dengan terjemahan. Itu pertama tadi saya beri beberapa contoh. Kalau pohon, bahasa Inggrisnya tree, itu kita bilang ini salah satu terjemahan. Tapi artinya tree itu tidak sama dengan artinya pohon. Karena arti bahasa masing-masing. Dan arti juga bukan referensi di dunia. Jadi ini foto pohon itu, jadi arti bukan sama dengan objek fisik yang di dunia. Dan arti juga tidak sama dengan pengetahuan ilmiah. Ini contohnya pengetahuan ilmiah dari Wikipedia, definisi tentang tree. Itu informasi definisi ilmiah, pengetahuan ilmiah, bukan sama dengan arti, karena arti itu pengetahuan yang ada dalam kepala masing-masing, semua pembicara satu bahasa, dan tidak semua pembicara tahu detail-detail ilmiah ini. Jadi, apa itu arti? Tulislah definisi masing-masing. Jadi ini tugasnya, tetapi tadi saya juga lihat bahwa cukup sulit untuk tulis definisi. Jadi mungkin saya beri saja definisi saya, dan sesudah itu kita ada kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Jadi apa itu arti? Kita bisa rumuskan begini. Arti sebuah kata adalah ide-ide dan gambar mental dalam kepala para pembicara bahasa tertentu yang diekspresikan dengan sebuah kata. Satu kata diungkapkan untuk penutur asli, muncullah dalam kepala beberapa ide dan gambar tertentu. Dan kalau saya mengucapkan kata child untuk orang Inggris, ide-ide dan gambar yang muncul mungkin tidak 100% sama dengan arti yang muncul dalam kepala orang Indonesia kalau kita sebut kata anak. Jadi karena itu terjemahan tidak pernah 100%. Jadi ini sudah sampai di sini saja. Terima kasih banyak, dan saya harap kita bisa kembali ke beberapa slide lagi untuk bertanya dan menjelaskan lebih lanjut. Iya, terima kasih Hana. Tadi Hana sudah menjelaskan tentang kata dan arti ya teman-teman. Jadi ini seperti kita belajar latar belakang dulu, apa sih yang membuat linguistik itu menarik. Itu yang pertama adalah kita mempelajari arti atau makna, karena linguistik itu pada esensinya adalah a quest to search for meaning ya. Ya, linguistics Upaya is the quest for meaning ya. Quest for meaning, mencari arti atau makna dari bentuk-bentuk bahasa. Baik, sekarang giliran teman-teman yang berdiskusi ini, ayo silakan. Ini kelas B loh ya. Silakan teman-teman. Satu-satu ya. Siapa dulu yang mau bertanya? Langsung di-unmute. Ada Dimas, ada Wisnu, Adit, Denis. Silakan. Diki, silakan Diki. Di-unmute dulu ya.
Diki. Ya, Pak. Oke. Monggo. Saya izin bertanya, bagaimana cara membedakan arti dan kata di dalam ilmu linguistik secara detail? So, Bagaimana membedakan kata dan arti? Ya, di dalam ilmu linguistik secara detail. Secara singkat saja. Nah ya, kata itu kata ya. Dan arti Sorry. maksudnya ya mungkin bisa Makna menjelaskan dan lagi arti. teman. Makna dan arti. Oh, makna dan arti. Oke. Ya. Ya, itu Bagaimana pertanyaan cara yang membedakan bagus. makna dan arti? Ya, itu pertanyaan yang bagus karena itu satu contoh untuk banyak fenomena yang saya coba menjelaskan dalam kuliah ini. Nah, kalau makna dan kata itu dua-duanya kata bahasa Indonesia. Dan nah, sekarang pertanyaan bagaimana membedakan itu. Jadi mungkin kita bisa konklusi bahwa makna dan arti adalah sinonim. Jadi arti dengan makna, dua kata, punya arti yang sama. Mungkin tidak 100% sama, itu tugasnya seorang linguis yang teliti bahasa Indonesia untuk mencari tahu persis bedanya apa. Saya juga bukan penutur asli, tapi saya punya bayangan sedikit bahwa mungkin ada bedanya. Kalau makna itu mungkin lebih ke arti yang orang maksudkan, tapi dia bisa masing-masing orang bisa sedikit beda. Mungkin saya maksudkan ini dalam situasi ini, dan arti itu lebih tetap, tapi kurang tahu apakah benar. Tapi itu salah satu tugas leksikografer atau linguis yang fokus dalam bidang itu untuk mencari tahu mana bedanya. Tapi untuk sekarang kita bisa bilang mereka sinonim. Jadi artinya sama. Tapi contoh kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, arti dan makna dua-duanya meaning, saya kira. Jadi di situ kita juga lihat bahwa kalau bahasa lain tidak membedakan, itu pasti artinya cukup sama, cukup mirip, bukan sama. Jadi saya belum bisa menjelaskan intinya, bedanya persis di mana. Saya kira sinonim yang cukup mirip. Apakah itu menjawab pertanyaan sedikit? Atau mungkin Diki ada ide sendiri di mana ada bedanya antara makna dan arti? Karena Diki penutur asli bahasa Indonesia mungkin lebih bisa definisi bedanya di mana. Ya, Atau sedikit saya mau tambahkan ya. Silakan Diki. Ya, jadi di dalam ilmu kebahasaan yang saya tahu, makna dan arti dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Makna terkait dengan pemahaman mental dan interpretasi seseorang terhadap pesan, sementara arti terkait dengan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan dunia luar bahasa. Itu saja yang dapat saya jawab. ya, oke. Jadi memang makna itu lebih ke itu ya lebih besar ya, lebih abstrak dalam kepala dan arti lebih konkret. Itu yang ya saya kira Ya, pada dasarnya sama, Hana. Hanya memang kalau menurut linguistik dan pemahaman langsung arti dan makna itu bisa berbeda. Kalau yang Diki sebutkan tadi itu dari linguistik. Kalau yang kita bicarakan di slide ini
mungkin lebih ke sinonim ya. Jadi kita melihat Hmm. arti dan makna itu sebagai sebuah sinonimi yang tadi Diki sampaikan itu bahwa arti itu lebih konkret meaningnya, sedangkan makna itu abstraksi. So what is in our imagination about Ya, word child, for example, itu makna. While arti is more concrete, like what we see on the dictionary. ya. Kalau di sini yang saya maksudkan dengan arti juga bukan dunia luar, tapi itu maksudnya kita harus membedakan arti di sini sebagai terminologi linguistik dan arti kata bahasa Indonesia yang punya arti sendiri. Ya. Jadi kadang sedikit sulit membicara tentang satu bahasa. Kita bicara sekarang tentang bahasa Indonesia, tapi kita juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat ilmiah untuk mendeskripsikan. Jadi itu kita kadang sedikit, itu juga buat rumit. Tapi pokoknya kalau kita tanya apa artinya arti dan makna, apa bedanya arti dan makna, pertama kita harus jelas apakah kita maksudkan arti dan makna dalam bahasa Indonesia orang omong sehari-hari, atau kita mau menjelaskan perbedaan terminologi linguistik dua istilah itu. Jadi itu cukup beda. Kalau dalam arti dan makna dalam sehari-hari mungkin untuk kebanyakan orang dalam kebanyakan situasi sinonim dan sama. Pasti ada situasi yang lebih cocok pakai kata arti, yang lebih cocok makna. Tapi kalau definisi terminologi linguistik pasti beda. Karena kan ya begitu. Ya. Jadi ini mungkin sedikit menjelaskan Ya. ini Terima contoh kasih. yang bagus untuk menjelaskan masalahnya dalam penelitian arti satu bahasa atau semantik. Ya, Diki, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Ya, Mas terima Diki. kasih banyak. Yang lain silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Masih ada waktu? Tidak ada? Saya, Pak. Ya, Wisnu silakan. Pertanyaannya, apakah di dalam bahasa Inggris ada perbedaan di saat mengobrol dengan orang yang lebih tua? Jika ada, apa perbedaan mendasarnya? Ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi ini kalau saya mengerti dengan baik pertanyaannya, apakah bahasa Inggris punya membedakan unsur umur itu dalam kata-kata? Ya. Ya, nah ada juga misalnya dalam kata bukan, ya. Maksudnya kalau saya pakai kata itu, di dalam kata itu ada artinya bahwa orang yang itu dia lebih tua dari saya. Itu hanya kalau saya bilang my grandfather, my mother, tapi harus dengan my. Kalau hanya mother, itu tidak ada hubungan dengan saya punya umur. Tapi kalau saya tambah my mother, itu sudah jelas dia lebih. Tapi itu dua kata sudah, bukan lagi satu kata. Jadi, ya ini saya kira kita semua harus memikirkan lagi dan mencari, tapi saya kira unsur umur dalam kata-kata bahasa Inggris jarang ditemukan. Dengan seperti bahasa Indonesia yang saya pakai satu kata dan dia sudah memberi informasi tentang hubungan saya dengan orang lain dan tentang umur itu. Saya kira dalam bahasa Inggris biasanya harus tambah kata seperti my atau apa.
Jadi ya ini ya itu yang menurut saya menarik dalam soal membandingkan bahasa. Karena kita bisa bertanya selanjutnya, apa implikasinya? Apakah itu, kalau saya bilang arti cermin budaya, apakah itu artinya bahwa dalam budaya Indonesia, umur unsur yang penting juga dalam budaya? Kita hormati orang lebih tua dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Inggris atau budaya Inggris, mungkin lebih pentingnya unsur jenis kelamin itu. Karena banyak kata juga kalau kita pergi ke dia itu. Bahasa Inggrisnya tidak ada dia. Ada he dan she. Kita wajib membedakan. Tidak mungkin saya omong dengan satu orang tanpa tahu dia punya jenis kelamin. Dan itu kadang buat orang yang menggunakan bahasa Inggris sedikit rumit. Karena saya misalnya contohnya, saya menulis ke seorang mahasiswa, dan saya mau dalam bahasa Inggris, saya mau bilang, tolong bicara dengan pembimbing, beritahu dia untuk membuat bagaimana. Jadi saya tidak tahu apakah saya tell him or her, she or he, saya tidak tahu. Jadi kalau saya belum kenal orang. Jadi itu menurut saya itu menunjuk bahwa budaya Inggris cukup mementingkan perbedaan jenis kelamin itu, melainkan bahasa Indonesia cukup mementingkan perbedaan umur. Ya, baik. Terima kasih Hana sudah memberi penjelasan. Wahyu, Wisnu, Wisnu gimana Wisnu? Apakah sudah menjawab pertanyaan kamu tadi? Iya, sudah Pak. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih juga. Ya, teman-teman silahkan kalau masih ada lagi atau sudah cukup, monggo. Sepertinya sudah sore ini, Hana. Iya, ini sudah. Kalau kami jam 11:30, ini mau makan siang sekarang. Ya, di Belanda jam 11:30, di sini 4:30, selisihnya 5 jam. Ya, harus Kalau pulang. ya kalau musim dingin selisihnya 6 jam ya, jadi beda loh teman-teman. Di sana itu ada perubahan jam mendadak, tiba-tiba malam-malam tambah 1 jam, tiba-tiba kurang 1 jam, gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dan Hana sudah berpartisipasi dalam kuliah rekognisi program studi pendidikan bahasa Indonesia UMS. Semoga teman-teman senang bisa berkenalan dengan Hana, karena jarang-jarang ada dosen tamu dari luar negeri. Mungkin setiap tahun 1 kali saja dan hanya beberapa kelas yang mengalami. Jadi semoga teman-teman kelas B bisa mengambil manfaat. Baik teman-teman, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi insya Allah hari Senin ya. Iya. Ya. Baik. Saya tutup. Terima kasih Hana. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. I will stop record.